Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Cindy Salsabila dengan NPM 246213031 dan rekan-rekan sekelompok saya. Nama saya Nur Alifa, NPM 246211022. Dan saya Salsabilah dengan NPM 2462133. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai evaluasi keamanan sistem informasi. Materi 1-3 akan saya bawakan, jadi tanpa menunggu lama, mari kita masuk ke poin pertama. Oke, yang pertama ada Tripwire. Nah, Tripwire sendiri adalah perangkat lunak Host-Based Intrusion Detection System, HIDS, yang fokus pada pemantauan integritas data. Dikembangkan pertama kali pada tahun 1992 oleh Jenny Kim dan Dr. Eugene Spafford di Universitas Purdue sebagai solusi otomatis untuk mendeteksi perubahan ilegal pada file system. Nah, tujuan dan fungsinya adalah memastikan setiap perubahan pada file system, entah itu penambahan, penghapusan, maupun modifikasi, diketahui oleh administrator untuk menjaga aspek integritas data melalui perbandingan nilai khas. Nah, kemudian ada analisis operasional dari Tripwire itu sendiri. Nah, fitur utama dari Tripwire itu pembuatan tanda tangan digital seperti MD5, SHA1, SHA256, Policy Manager untuk file kritis, dan pelaporan otomatis via email atau integrasi syslog. Tripwire juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tajam mendeteksi rootkit, dan kekurangannya beban administrasinya tinggi karena perlunya pembaruan basis data manual. Nah, kesimpulan dari Tripwire sendiri, Tripwire ini merupakan instrumen vital untuk proteksi server database dan web dari serangan device dengan standar keamanan tinggi seperti PCI DSS. Kemudian ada program crack atau manipulasi kode. Nah, program crack ini adalah modifikasi kode biner perangkat lunak untuk melompati fitur keamanan atau batasan lisensi. Budaya ini berkembang pesat sejak dekade 1980-an oleh kelompok seperti The Apple Crackers dan Razor 1911. Tujuan dan fungsinya adalah mengubah alur logika program agar fasilitas premium terbuka tanpa kunci lisensi resmi. Dalam perspektif keamanan, teknik ini digunakan untuk reverse engineering. Program cracking ini bukan tanpa risiko. Nah, berikut adalah risiko dan mekanisme crackingnya. Mekanisme teknisnya adalah penggunaan debugger untuk memantau jalannya program secara real-time. Disassembler untuk menerjemahkan kode mesin kembali ke bahasa assembly. Manipulasi instruksi percabang logika lisensi secara paksa. Nah, kelebihannya, akses fitur premium gratis di sisi untuk pengguna ilegal ya. Tapi ada kekurangan juga, yaitu resiko fatal malware, spyware, dan ransomware yang dapat merusak sistem secara permanen. Jadi kesimpulannya adalah teknik ini berbahaya bagi integritas data. Pemahaman cracking lebih tepat digunakan untuk membangun sistem proteksi yang lebih kuat. Kemudian ada WINUC, Legacy DOS Attack. Nah, definisi dan mekanismenya, WINUC adalah serangan remote denial of service atau DOS klasik yang mengirimkan data out of band OOB ke TCP 139 atau NetBIOS. Nah, sejarahnya itu dipublikasikan oleh _ECI pada Mei 1997 yang mengeksploitasi bug penanganan urgent pointer pada kernel Windows 19.5 atau NT. Nah, dampaknya WINUC ini mengakibatkan sistem target terkunci dan menampilkan blue screen of death atau BSOD seketika. Kesimpulan dari WINUC ini, serangan ini memicu Microsoft merilis patch keamanan krusial yang membentuk standar keamanan sistem operasional modern. Untuk materi-materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Nmap, Raja Pemindai Jaringan. Nmap atau yang biasanya disebut Network Mapper adalah alat sumber terbuka legendaris untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan.
diciptakan oleh Gordon Lion pada tahun 1997 dan terus berkembang menjadi standar industri hingga saat ini. Tujuan utamanya mengidentifikasi host aktif, mendeteksi port terbuka, serta menganalisis sistem operasi dan layanan yang berjalan. Yang selanjutnya ada efektivitas operasional Nmap. Fitur unggulannya ada Nmap Scripting Engine atau yang biasa disingkat NSE untuk script custom. Selanjutnya ada ZenMap antarmuka grafis atau GUI. Selanjutnya ada deteksi versi layanan dan paket fragmentation. Kelebihan Nmap. Yang pertama, pemetaan IP, port dan layanan yang sangat akurat serta fleksibel. Kekurangan Nmap yaitu lambat jika memindai seluruh 65.535 port. Secara default, hanya memindai 1.000 port umum. Kesimpulannya, tools wajib bagi setiap IT security spesialis untuk audit keamanan jaringan yang menyeluruh. Selanjutnya ada materi STROP, Surveyor Port Tercepat. STROP adalah utilitas pemindaian port TCP yang sangat dioptimalkan, ditulis oleh Julian Assange pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999. Tujuan dan fungsinya yaitu menemukan port TCP yang mendengarkan atau listening dengan cara memaksimalkan bandwidth dan meminimalkan beban CPU. Sangat efektif untuk memindai seluruh subdomain internet pada masanya karena kecepatan paralelnya yang tinggi. Selanjutnya adalah analisis kinerja STROP. Fitur dan kesimpulannya yaitu mendukung verbose output detail statistik, lalu mode pemindaian linear dan paralel super cepat. Kelebihannya lebih cepat dari pemindai komersial pada eranya seperti ISS 2.1. Kekurangannya yaitu fitur terbatas dibanding dengan Nmap dan hanya berjalan di sistem berbasis Unix. Kesimpulannya, pionir dalam efisiensi pemindaian port berskala besar. Selanjutnya ada TCP Probe atau debugging aliran data. TCP Probe adalah modul kernel Linux untuk menangkap perubahan status koneksi TCP secara langsung. Tersedia pada kernel versi 2.6.16. Tersedia pada kernel versi 2.6.18 hingga 4.15 sebelum digantikan oleh Tracepoint. Tujuan dan fungsinya melakukan debugging pada modul congestion avoidance dan memberikan akses ke data congestion window transmisi. Metrik dan kesimpulan TCP Probe. Parameternya yaitu SND NXT, deskripsi datanya, nomor urut pengiriman berikutnya, kelebihannya data teks, mudah difilter. Selanjutnya ada SND UNA, nomor urut yang belum di HCK. Kelebihannya visualisasi real time via GNU-Plot. Selanjutnya ada CWND, congestion window size. Kelebihannya yaitu monitoring in kernel langsung. Kesimpulannya, instrumen andal untuk inferensi status algoritma TCP secara pasif dan akurat dalam riset jaringan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke poin NetLab, yaitu pionir GUI diagnostik. NetLab adalah utilitas diagnostik jaringan berbasis GUI untuk sistem operasi Windows 95, 98, dan NT. Muncul di pertengahan 1990-an untuk menjawab kebutuhan administrator yang memerlukan alternatif ramah pengguna atau user-friendly dibandingkan alat baris perintah atau CLI. Fungsi utamanya adalah pusat kendali untuk probing, pemantauan status, dan pencarian informasi teknis mengenai host jarak jauh dalam satu jendela aplikasi. Analisis fitur NetLab-nya di sini adalah fitur standar yaitu WHOIS, Finger,
ping dan traceroute, serta port scanner untuk identifikasi layanan target. Pro kontranya adalah, di sini yang pertama adalah pro, yaitu ideal untuk pemula. Sedangkan kontranya yaitu tidak mendukung protokol modern IPv6 dan Windows 10 atau 11. Kesimpulannya adalah NetLab memberikan fondasi penting bagi kemudahan pengguna utilitas diagnostik TCP/IP di era Windows klasik. Masuk ke poin berikutnya yaitu CyberKit, Network Management Suite. CyberKit adalah kumpulan utilitas jaringan atau suite populer yang dikembangkan oleh Luke Nugent pada tahun 1990-an. Dirancang sebagai solusi all-in-one untuk mengelola konektivitas internet dan intranet pada Windows NT. Tujuan penggunaannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan rutin server dan meningkatkan responsivitas layanan jaringan melalui otomatisasi tugas harian. Otomatisasi dengan CyberKit, fitur otomatisasinya adalah Skulder, yaitu ping berkala otomatis. Yang kedua adalah email checker untuk memeriksa akun POP3 tanpa klien email penuh. Yang ketiga adalah time synchronizer, yaitu sinkronisasi waktu sistem via NTP. Kelebihannya adalah sangat efisien untuk tugas pemeliharaan server yang berulang. Namun kekurangannya adalah sering disalahgunakan untuk aktivitas reconnaissance jaringan oleh pihak penyerang. Kesimpulannya adalah tonggak penting sejarah manajemen jaringan yang menggabungkan produktivitas dengan diagnostik kuat. Berikutnya adalah balista, yaitu pengujian ketahanan. Balista adalah sistem pengujian keamanan otomatis yang dikembangkan di Universitas Carnegie Mellon atau CMU di akhir 1990-an. Fokus pada pengujian kerentanan teknis di tingkat sistem call atau syscall dan fungsi kernel sistem operasi. Mereka mampu mengungkap ratusan celah keamanan kritis pada varian Unix dan Windows NT melalui parameter input yang tidak valid secara otomatis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.